Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera, saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Kita bersyukur pada Tuhan, minggu demi minggu kasih karunia-Nya selalu merawat kita semua. Dan puji Tuhan, di minggu yang baru ini akan ada topik yang baru, firman yang segar, yang akan menyuplai kita semua. Dan juga sudah bergabung bersama dengan kita yang akan sharing firman Tuhan kali ini, Saudara Kenny. Puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan, selamat ini pengunjung pagi hari ya, karena kita on air-nya di pagi hari. Kita bersyukur kita memulai hari yang baru, kita juga bisa memulai dengan firman Tuhan. Ya, Amen. Semoga firman Tuhan pagi ini menjadi satu terang, menjadi satu pelita bagi jalan hidup kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, mulia bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, para pendengar sekalian, kali ini Saudara Kenny akan sharing kepada kita satu judul, yaitu Jangan Jatuh ke Dalam Pencobaan. Judul ini kita kutip dari satu ayat di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kalau kita lihat ayat ini, saudari, ada frase yang kita harus soroti, yaitu pencobaan. Apakah sih pencobaan? Lalu bagaimana kita keluar dari pencobaan? Nah, Saudara Kenny akan sharing kepada kita. Silakan, Saudara Kenny. Terima kasih, Saudara Ade. Kita sungguh bersyukur oleh karena rahmat Tuhan, oleh karena penyertaan-Nya, kita bisa memasuki Lukas pasal 22. Khususnya topik hari ini kita akan highlight di porsi dari ayat 39 sampai 46. Ini adalah satu porsi di mana menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sebagai manusia penyelamat kita, Dia berdoa mengenai penderitaan kematiannya, dan selain Dia berdoa, Dia juga menyuruh murid-muridnya berdoa. Amen. Maka pada saat itu Dia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Setelah Dia tiba di tempat itu, ayat 40, Dia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Tuhan Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu Ia mulai berlutut dan berdoa. Di dalam doanya Tuhan berkata, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Kemudian di ayat-ayat berikutnya kita melihat ketika manusia penyelamat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita, Dia sangat susah hati, Dia sungguh-sungguh berdoa sampai dikatakan peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah itu Dia bangkit dari doanya, Dia kembali kepada murid-muridnya, tetapi Dia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Di sini ada satu frase kata yang sangat unik. Dia menemukan mereka tidur, tapi tidur karena duka cita. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu mengenal inilah pesan Tuhan, yaitu betapa pentingnya kita berdoa. Berdoa membuat kita terhindar dari jatuh ke dalam pencobaan. Kita hari ini hidup di dunia, banyak perkara, banyak hal, banyak sarana yang bisa mencobai kita. Iblis melalui berbagai banyak perkara mencobai kita. Mungkin dari perkara pangan, ya pakaian, pekerjaan, harta, pernikahan, apapun ya yang berkaitan dengan kehidupan manusia kita. Selalu ada kesempatan untuk menggoda kita. Kalau kita ingin terhindar dari godaan, maka
kita perlu menerima pesan Tuhan ini, yaitu kita perlu berdoa, bahkan harus sering berdoa, bahkan dalam perkara apa saja harus berdoa. Amin. Ini adalah satu pesan. Ini juga adalah satu nasihat yang sangat praktis ya. Di dalam segala perkara kita perlu belajar berdoa. Amin. Waktu kita hendak melakukan memulai hari kita, sungguh alangkah baiknya kita bisa memulai dengan berdoa. Sewaktu kita mungkin dalam perjalanan pagi hari kita juga boleh berdoa. Ketika kita sedang beraktivitas berolahraga, ya masa pandemi ini memang menuntut orang kita lebih banyak menjaga kesehatan kita berolahraga. Tapi sungguh baik kalau kita berolahraga itu sambil berdoa. Ketika kita berpakaian, bahkan menangani urusan apapun, kita perlu berdoa. Ya. Jadi saudari, hari ini kita sedang berjalan di satu lautan dunia yang luas. Sering menghadapi kabut yang membuat kita kehilangan arah. Pada saat yang demikian, apa yang kita perlukan? Kita perlu berdoa. Seolah doa ini adalah seperti kita membunyikan peluit, sehingga kita terhindar dari bahaya. Dan kita mengetahui ke arah mana. Saudara-saudari, semoga pesan Tuhan ini kepada murid-murid juga menjadi pesan untuk kita semua. Hari ini, kalau kita melihat kondisi, mungkin pandemi sudah mulai melandai. Ada beberapa orang sudah percaya ini akan segera endemi. Tetapi masalahnya bukan pandemi atau endemi. Pencobaan selalu akan datang. Maka kita perlu menerima pesan Tuhan. Kita perlu berdoalah senantiasa. Doa membawa kita terhindar dari pencobaan. Doa membawa kita mendekatkan diri pada Tuhan. Doa membawa kita mengambil kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan hari ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah kisah atau sebuah khotbah bagi kita, tapi firman hari ini sungguh menjadi latihan kita sehari-hari, seumur hidup kita, sampai Tuhan datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sangat luar biasa sekali firman yang dibagikan oleh Saudara Kenny. Sungguh memberkati kita semua, juga memberkati saya. Dikatakan tadi, saudara-saudari, bahwa hari ini kita hidup di dunia. Banyak perkara yang sering mencobai kita. Sarana yang iblis pakai seringkali melalui pekerjaan, dikatakan tadi. Mungkin harta benda, kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga, dan juga banyak aspek lainnya. Tetapi puji Tuhan, ada pesan Tuhan yang sangat baik kepada muridnya, juga kepada kita hari ini, yaitu jalan untuk terhindar, jalan untuk terlepas dari cobaan adalah kita harus berdoa. Bahkan tadi Saudara Kenny mengatakan kita harus sering berdoa. Dalam perkara apa saja harus berdoa. Di mana saja harus berdoa. Saya juga terkesan tadi, bahkan pada saat kita berolahraga mungkin ya, bagi kita yang senang olahraga, kita harus sambil berdoa. Atau mungkin juga kita yang sedang bekerja, bahkan dalam pekerjaan kita pun kita perlu sambil berdoa. Kenapa? Karena iblis juga bisa mencobai kita melalui pekerjaan kita mungkin. Berdoa membuat kita terlepas dari pencobaan, dan tadi dikatakan berdoa membawa kehendak Allah menjadi kehendak kita. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Saudara Kenny. Kiranya firman ini boleh memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan podcast ini. Baik, mari saudari untuk mengakhiri podcast di dalam kasih, kita akan satukan hati dalam doa. Saudara Kenny akan berdoa untuk kita semua. Amin. Mari saudari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas nasihat, atas pesan Tuhan di dalam Lukas pasal 22. Membawa kami melihat bahwa segala kehidupan yang kami temui di dalam lautan kehidupan hari ini, betapa banyak hal yang bisa menjadi pencobaan bagi kami. Namun Tuhan, Engkau tidak hanya berpesan supaya kami waspada, Engkau bahkan memberikan kami jalan untuk diselamatkan dari segala macam pencobaan, agar kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Tuhan, Kau memberikan kami satu jalan yang praktis, yaitu kami bisa berdoa.
Bahkan Kau memberikan kami sarana untuk berdoa, yaitu berdoa menggunakan roh kami. Tuhan, Amin. kami bersyukur atas firman. Kiranya Tuhan Kau pimpin latihan kami. Latihan di dalam doa kami. Bukan doa yang agamawi, bukan doa yang rutinitas, tapi sungguh adalah doa yang mengambil kehendak Allah menjadi kehendak kami. Kami tidak lupa berdoa menyerahkan seluruh saudara-saudari para pendengar podcast. Kiranya Tuhan, kami tetap perlu kasih karunia-Mu yang terus menopang kami. Di masa-masa ini, kami tetap mau Tuhan, kami tetap perlu Engkau menjadi rahmat, kasih karunia, bahkan berkat bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa jagalah kesehatan setiap saudari yang mendengarkan podcast ini. Kiranya Tuhan, Kau bisa memakai kami melalui doa-doa kami. Kehendak-Mu bisa terjadi di bumi seperti di surga. Kami berdoa, menyerahkan seluruh permintaan dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Berkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.